Baik, permenungan kita pada hari ini saya memberikan judul yang memang mungkin membuat kita geleng-geleng kepala karena judulnya aku begini dalam sebuah refleksi. Tapi s- bagi saya ini sangat kontekstual sesuai dengan situasi kita yang nyata saat ini, yaitu bagaimana kita bisa melawan ketamakan. Inspirasinya dari eh, bacaan Injil hari ini dan juga dalam pengalaman rohani Santa Faustina. Mari kita eh, coba untuk memandang gambar ini. Kita pasti kaget, kok ada orang seperti ini. Tapi memang dalam sinetron-sinetron kita bisa menyaksikan kalau orang yang tamak ketika dia menerima uang eh, entah warna merah atau warna apa, 100.000 atau 50.000 atau apapun, biasanya kadang-kadang tanpa sadar dia mencium uang tersebut. Betapa rapuhnya sebuah kehidupan. Itu meski hanya dalam sinetron, tapi bisa membawa kita pada eh, suatu hal yang real, yang sadar atau tidak sadar, kita bisa lakukan itu. Dan dengan melihat gambar ini, kita bisa langsung belajar bahwa, waduh, menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang rakus, itu memang selalu terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi, tapi juga dalam kehidupan sesama kita. Maka hal yang pertama, gambar ini memang sangat berarti bagi kita. Mari kita eh, lihat gambar yang kedua juga luar biasa. Ada kue tiaw, ada seafood, ada roti panggang, semuanya masuk. Tapi itulah kehidupan manusia. Ya. Nah, saya mulai dengan dua omongan atau dua perkataan dari dua orang penulis terkenal yang saya banyak kali itu membaca tulisan-tulisan mereka. Orang pertama adalah Francesco Petrarca. Dia ini seorang penulis kenamaan dari Italia dan dia pernah mengatakan begini. 5 musuh kedamaian tinggal bersama kita. Ketamakan, ambisi, iri hati, amarah, dan kesombongan. Wah, 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 wah. Ini 5 kata yang selalu tinggal bersama kita, kata Francesco. Dan dia mengatakan, jika ini harus dibuang, kita harus benar-benar menikmati kedamaian abadi. Kalau mau ada kedamaian, buanglah yang ini. Ketamakan, ambisi, iri hati, amarah, dan juga kesombongan. Itu. Orang kedua, juga seorang penulis, seorang teolog, bukan seorang Katolik, tapi saya juga sering membaca buku-buku terutama tentang kematian, teologi kematian. Ketika eh, melihat ini namanya C.S. Lewis, ya, namanya cukup panjang, dia adalah seorang penulis dari Inggris Raya, dan dia mengatakan begini, rasa terima kasih melihat ke masa lalu dan rasa cinta untuk saat ini, sedangkan ketakutan, ketamakan, nafsu, dan ambisi masih ke depan. Dan ternyata ke depan itu, lihatlah gambar ini, bisa terjadi perubahan yang radikal. Ini soal makanan saja, ya. Tetapi bisa dalam bentuk-bentuk yang lain, yang ke depan itu, yang namanya ketamakan itu selalu ada di dalam kehidupan manusia. Mari kita coba untuk menata pemahaman kita sebelum kita masuk dalam pembahasan kita ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ketamakan itu berasal dari kata dasar tamak. Tamak itu artinya selalu ingin beroleh atau memperoleh banyak barang untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang orang mengatakan itu orang itu loba, serakah, atau juga rakus. Itu adalah sinonim yang selalu kita dengar. Kita juga sering mengucapkan kalimat ini. Ya, kalau kadang-kadang juga dalam konteks pengakuan dosa, kita juga bisa mengaku dosa dan mengatakan saya menjadi seperti ini dan seperti itu. Ya, ada ketamakan, ada kerakusan, ada loba, ada serakah yang selalu muncul. Entah mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar itu bisa dilakukan.
Hal yang paling besar itu seperti dalam gambar ini. Di negeri kita yang namanya korupsi, uh, semua orang itu pasti dengar istilah korupsi ini. Bahkan korupsi berjamaah. Bayangkan gambar ini kalau ditempatkan korupsi berjamaah, wah, uang negara habis. Tamak itu artinya apa? Artinya sifat manusia yang menunjukkan keinginan yang berlebihan. Sudah punya, masih mau berlebihan lagi. Dan ini seringkali didorong oleh rasa tidak pernah cukup. Tidak pernah cukup. Sudah ada, tapi mau lagi, dan lain sebagainya. Sehingga dapat merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Yang tadi saya baru ngomong tentang korupsi. Orang yang korupsi itu bukan orang-orang miskin. Orang sudah punya banyak duit, tapi masih korupsi lagi. Dan itulah satu kultur, boleh saya katakan kultur itu di negeri plus 62 ini. Maka selalu ada demo-demo dan lain sebagainya. Itu ya. Karena apa? Itu adalah ketamakan mulai dari orang yang paling besar dan punya power sampai orang yang kecil. Dan itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ketamakan adalah keinginan yang sangat besar untuk bisa memiliki kekayaan, punya keinginan untuk punya kekayaan. Andai aku orang kaya, aku pasti punya, waduh, bisa juga memiliki barang atau benda yang bernilai berharga, abstrak dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jauh melebihi kenyamanan, kebutuhan dasar untuk hidup yang berlaku pada umumnya. Ketika lihat orang lain sudah punya seperti ini, dia harus punya seperti itu atau bahkan melebihi. Ya, kadang-kadang kita bisa menemukan orang-orang seperti itu. Ya, Eh, melihat orang yang sudah punya sesuatu, dia ingin membeli persis seperti itu. Ya, persis seperti itu. Kalau beda sedikit, dia merasa tersaingi. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin eh, orang-orang itu kita kenal dan kadang-kadang membuat kita ketawa sendiri. Loh, kok mirip-mirip ya? Dia tidak mau kalah. Pokoknya si A punya A, dia harus punya seperti itu. Bahkan mau berusaha supaya lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, maka orang akan mengatakan, wah hebat banget. Ya, oke, ini bukan suatu kecemburuan, tapi ketamakan atau kerakusan itu merugikan dirinya sendiri. Dia tidak akan happy. Kita berpikir dia happy, belum tentu dia happy karena apa? Selalu merasa kurang dan lain sebagainya. Nah, mari kita coba lihat di dalam Injil sendiri. Hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Itu ya kita ingat bahwa Lukas itu dalam Injil itu mengalamatkannya pada orang-orang miskin. Injil untuk orang-orang miskin. Maka ketika berhadapan dengan orang-orang kaya, ya, apalagi dalam perumpamaan hari ini dikatakan orang kaya yang bodoh, ya, karena memang sudah punya, tapi pingin mau lagi, tambah lagi dan lain sebagainya. Dan dalam Injil Lukas bab 12 13 sampai 21 ini merupakan suatu peringatan terhadap keserakahan dan juga ketamakan. Dan ini menekankan bahwa hidup seseorang tidak ditentukan oleh kelimpahan harta bendanya. Bukan. Apa artinya punya segala-galanya? Padahal pada akhirnya kita punya perumahan masa depan itu hanya apa? Peti jenazah ukuran berapa kali berapa. Peti juga bukan bertahan selama-lamanya. Bisa langsung dibakar kalau dikremasi atau langsung dikuburkan di tanah dan peti kayu itu juga akan hancur. Ya. Jadi kita boleh memiliki ya sama masih ingat orang-orang zaman dulu mengatakan ya mati juga kita tidak akan bawa kemana-mana kok apa yang kita miliki. Lalu kenapa jadi pelit dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Jadi ini adalah Injil hari ini adalah suatu peringatan bagi kita bahwa ternyata keserakahan itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Maka orang itu harus sadar bahwa segala sesuatu itu tidak ditentukan oleh apa yang dia miliki.
apa yang dimiliki itu sementara saja. Ketika meninggal, tidak akan membawanya. Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, ya, dikatakan dalam Injil, ini menggambarkan bahwa fokusnya hanya pada kekayaan material saja, pada apa yang menyuguhkan materi, pada apa yang menyukakan hatinya. Di mana hartamu berada, hatimu ada di sana. Nah, maka orang kaya yang bodoh ini, kekayaan itu dia fokuskan pada materi. Semua yang dia miliki, itu pun bukan yang wah, hasil-hasil pertanian yang dia miliki. Tapi zaman itu, kalau punya banyak hasil pertanian, punya gandum dan lain sebagainya, oh itu sudah jadi orang kaya. Ya, maka eh, dikatakan bahwa fokus perhatian dari orang kaya yang bodoh itu adalah pada kekayaan materi saja. Kebodohan. Karena apa? Karena nilai sejati hidup itu terletak pada kekayaan rohani. Ini yang harus kita pegang. Kekayaan rohani. Yang yang perlu kita miliki adalah Tuhan. Itu sebuah keabadian. Itu yang harus kita miliki. Lalu hubungan dengan Allah itu juga yang paling penting. Bukan pada harta di dunia ini yang bersifat sementara saja dan dapat hilang dalam sekejap saja. Ayub itu seorang kaya raya, tapi dalam waktu yang singkat kehilangan segala-galanya. Dia disadarkan dan pada akhirnya memang dia menerima harta kekayaan yang baru yang jauh lebih dari yang sebelumnya. Tapi bagaimana ujian itu dia lewati? Dia kehilangan segala-galanya dalam waktu yang sangat singkat. Dan kita belajar dari Ayub sebenarnya, harta itu hanya sementara saja. Dalam waktu yang singkat semuanya akan hilang. Tapi yang paling penting di sini dikatakan nilai sejati hidup itu terletak pada kekayaan rohani, yaitu pada persekutuan dengan Tuhan sendiri. Dan bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah, bukan pada harta yang karat dan ngengat akan menguasainya. Itu perkataan Yesus dalam Injil. Nah, apa yang hendak disampaikan oleh Tuhan melalui perumpamaan ini tentang orang kaya yang bodoh ini? Yang pertama, kita diingatkan supaya menjadi orang yang mawas diri, menjadi pribadi yang waspada terhadap keserakahan. Waspada. Kenapa waspada itu penting? Pesan Yesus adalah peringatan langsung untuk waspada terhadap keinginan akan lebih banyak yang terkenal dinyatakan dalam ayat yang ke-15 dari Injil Lukas bab yang ke-12 ini. Berhati-hatilah dan waspadalah terhadap segala keserakahan, karena hidup seseorang tidak terletak pada kelimpahan harta bendanya. Ini perkataan Tuhan itu dalam Lukas bab 12 ayat 15 yang hari ini kita dengar, mungkin yang belum bisa sore, sore akan mendengar perkataan yang sama. Berhati-hatilah, waspadalah terhadap segala keserakahan, karena hidup seseorang tidak terletak pada kelimpahan harta bendanya. Tidak. Pada akhirnya, ya, kita juga akan meninggalkan segala-galanya. Dia orang kaya yang bodoh, bisa punya gudang isinya gandum dan lain sebagainya. Tapi malam itu juga nyawanya dicabut. Malam itu juga kematian menjemput dia. Lalu kekayaannya itu untuk siapa? Ya, itulah kehidupan manusia. Dan mawas diri itu penting dan harus. Yang kedua, Tuhan juga mau mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati bukanlah materi. Itu tidak sejati. Bisa hilang, bisa hancur, dan lain sebagainya. Perumpamaan ini berbicara tentang orang kaya yang bodoh, menunjukkan bahwa seseorang dapat secara materi sukses, tetapi secara rohani miskin, bahkan gagal. Pria itu fokusnya hanya menimbun panenan dan uang untuk masa depannya, tetapi dia tidak kaya di hadapan Allah. Dia sebenarnya miskin. Dia tidak kaya di hadapan Allah. Dan meninggal sebelum bisa menikmati kekayaan yang dimiliki.
Kasihan banget itu. Dia punya segala-galanya, dia punya rencana untuk nambah lagi. Ada sifat avaris ya. Avaris itu dalam bahasa Inggris artinya ya sudah punya tapi mau nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi seperti itu ya. Dan ini benar-benar apa ya? Sangat tragis. Dia masih mau tambah lagi, malamnya Tuhan langsung cabut nyawanya. Lalu hartanya untuk apa? Nggak ada gunanya. Jadi kekayaan itu, kekayaan sejati itu bukan sekedar materi saja. Tapi yang paling penting adalah persekutuan dengan Tuhan yang memiliki segala-galanya. Yang ketiga adalah teks Injil atau perkataan Tuhan Yesus juga mau mengatakan kepada kita begini. Prioritas sejati hidup kita adalah hal yang sifatnya rohani. Artinya apa? Tuhan itu adalah segala-galanya. Intisari dari pesan Tuhan dalam Injil hari ini adalah pengingat bahwa hidup seseorang lebih dari sekedar harta benda saja yang akan hilang, yang akan hancur, yang karat dan ngat akan menguasainya. Tapi bahwa keamanan dan makna sejati ditemukan dalam relasi atau hubungan yang akrab dengan Allah sendiri, bukan dalam menimbun kekayaan atau kesuksesan duniawi. Orang itu bisa mengatakan dia sukses, tapi apakah dia bahagia? Kalau dia sukses dan membahagiakan orang lain, dia adalah pribadi yang bahagia. Kalau dia menjadi sukses untuk dirinya sendiri, he never happy. Tidak akan bahagia dalam hidupnya. Kita bisa mengalami itu. Ketika kita saat-saat tertentu, momen-momen tertentu, kita punya segala-galanya, apakah kita happy? Ternyata kita tidak happy. Ketika kita menjadi orang yang hidup sederhana, kita menjadi semakin happy dan bisa menolong orang-orang yang lain. Kita menolong orang lain, dia happy, kita juga happy. Itulah kekristenan kita. Yang keempat, kematian adalah penyama yang besar. Artinya apa? Cerita tentang orang kaya yang bodoh ini berakhir begitu tragis secara tiba-tiba dengan kematiannya sebagai pengingat yang tegas bahwa tidak ada yang dijamin akan memiliki esok hari ini. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang bahagia. Maka mereka yang menimbun harta untuk dirinya sendiri atau diri mereka sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah, disebut orang bodoh. Kenapa? Karena mereka telah mengabaikan apa yang benar-benar penting untuk kekekalan mereka. Yang mereka perjuangkan hal-hal yang bersifat fana saja. Tapi yang abadi, yang kekal, yang selama-lamanya itu ditiadakan atau dijauhi. Padahal itulah yang harusnya lebih penting. Nah, dengan melihat pengalaman keseharian kita yang tercermin dalam pengajaran Yesus dalam Injil, mari kita coba belajar dari pengalaman rohani Santa Faustina. Tentang keserakahan atau kerakusan, memang Santa Faustina tidak omong secara spesifik. Dalam buku harian Santa Faustina, tidak ada. Maka saya catat ini, tidak ada nomor spesifik dalam buku harian Santa Faustina yang secara khusus membahas tentang ketamakan atau keserakahan. Namun, nah ini penting. Namun, ada beberapa nomor yang saya kutip sebentar yang berisi ajaran tentang melawan dosa-dosa seperti ketamakan ini. Melalui apa? Melalui kebajikan seperti kerendahan hati, kasih, dan kepercayaan pada kerahiman ilahi. Jadi Santa Faustina tidak omong secara langsung, oh orang serakah itu begini, tidak. Tapi bahwa apa yang dia gariskan itu benar-benar ajaran kebajikan-kebajikan untuk bisa mengoreksi kehidupan orang. Nomor yang pertama adalah pada buku harian Santa Faustina nomor 1229. Secara umum saya menulis begini. Pada nomor 1229 ini isinya tentang penolakan keinginan duniawi dan kelebihan-kelebihan duniawi yang seringkali berhubungan
dengan ketamakan. Inilah yang Santa Faustina tolak. Kita bisa lihat dalam buku harian Santa Faustina 1225, 29, nanti bisa dicek. Santa Faustina sangat jelas, ya. Dia eh, mengingatkan kita tentang bagaimana secara batin, ya, itu kita menolak keinginan-keinginan duniawi yang kadang-kadang membuat kita jauh dari Tuhan Yesus. Hendaklah kita punya prinsip, Yesus adalah andalanku, bukan kekayaan, harta duniawi adalah kekayaanku. Ini yang menjadi poin pertama. Dan dalam buku harian Santa Faustina yang kedua, nomor 551, juga disebutkan, ya, bahwa menyebutkan bahwa kasih yang besar terhadap gereja yang merupakan antitesis dari sifat mementingkan diri sendiri, ketamakan, yang timbul dari ketamakan. Egoisme, em, apa ingin menjadi populer dalam hidup menggereja, dalam kelompok kategorial tertentu dan lain sebagainya, itu mau mengatakan ini mementingkan diri sendiri yang timbul dari ketamakan yang dimiliki oleh manusia. Jadi Santa Faustina dalam dua nomor, sebetulnya ada beberapa nomor, saya tampilkan di sini hanya dua, untuk mengatakan bahwa orang kudus ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus berubah, mengubah mindset kita tentang harta duniawi yang kita miliki. Maka mari kita coba untuk melawan ketamakan. Apa yang harus kita lakukan? Memandang Yesus dan belajar padanya. Dengan melihat Yesus, lihatlah gambar ini. Yesus memecahkan roti dan memberikan pada orang-orang kecil. Dari dia kita belajar. Ini bukan soal ketamakan yang sering terjadi dalam kehidupan kita, tapi sharing is caring. Berbagi itu sebagai sebuah tanda kepedulian. Maka lihatlah gambar ini dan kita lihat. Mari kita memandang Yesus dan belajar padanya. Yang kedua, dalam Sabda Bahagia, bab Injil Matius bab 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang-orang miskin itu layak dan punya tempat istimewa di mata Tuhan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kita kembali pada seruan dari Santa Faustina. Yesus, engkau adalah andalanku. Maka hanya dengan demikian kita akan memandang seperti di gambar ini. Santa Faustina yang memandang pada hati Yesus dan boleh mengatakan, Yesus, engkau adalah andalanku. Mari kita bersatu dalam doa kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu, engkau sungguh luar biasa. Engkau mengingatkan kami pada sore hari ini untuk merenung betapa berbagai kebiasaan-kebiasaan kami, ketamakan-ketamakan, meskipun sederhana, kecil yang kami sudah lakukan dalam kehidupan kami, tapi betul-betul harus menyadarkan kami untuk keluar dari diri kami sendiri, untuk memandang Engkau, Yesus Kristus Putramu, yang begitu sederhana, yang begitu mengajar kami dari hidupnya untuk menjadi orang-orang yang sederhana, yang memiliki kerajaan Allah yang diwartakan oleh Kristus. Bantulah kami ya Tuhan melalui perantaran Santa Faustina, supaya kami menjadi orang-orang yang kecil dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan dan bersama rohmu. bersama rohmu. Dan semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.